Guys, kalian udah lihat demo di Palu belum, guys? Ini salah satu demo Lihatlah demo di Palu ini yang harus dicontoh untuk wakil rakyat seluruh Indonesia ya. Para pendemo disambut dengan baik, didengarkan aspirasi mereka-mereka, dipeluk. Jadi demo aman, tentram, tidak menimbulkan kebakaran, tidak menimbulkan lempar batu, lempar apa. Intinya itu Polri sopan, pejabat sopan, wakil rakyat sopan, sudah pasti pendemo sopan, hanya mengeluarkan aspirasinya untuk kebenaran, untuk keadilan. Oleh karena seperti di mana-mana yang terjadi bentrokan sampai kematian, oleh karena kebanyakan Polri yang tidak sopan, arogan, anarkis, sehingga menimbulkan kemarahan para pendemo. Sudah pasti temannya lihat dipukuli, ditabrak, lebih mengamuk ya. Seharusnya pada waktu itu demo di anggota DPR, seharusnya Puan Maharani keluar, anggota DPR juga keluar, agar rakyat itu sejuk. Tidak mungkin langsung dilempar batu, tidak mungkin langsung mengamuk, membakar-bakar. Oleh karena anggota DPR, presiden sekali, Kapolri Listio Sigit sekali juga tidak mau keluar untuk menghadapi, hanya menyuruh saja. Sama halnya melempar batu sembunyi tangan. Malah justru berbagi pangkat, ya, menaikkan pangkat. Ini yang kemarahan rakyat tambah memuncak. Yang seharusnya Pak Prabowo sendiri harus gentle. Seperti mana demo di Jawa Timur juga seharusnya Bu Hovifah sendiri harus menghadapi keluar. Tidak mungkin pendemo langsung membakar Bu Hovifah, tidak mungkin. Dia juga punya otak, punya hati kemanusiaan, punya empati. Jauh lebih dari Bu Hovifah. Kalau Bu Hovifah orangnya mentalan, tidak ada empati, tidak punya simpati sama rakyat Jawa Timur, tidak mementingkan rakyatnya. Oleh karena apa? Berapa kali korupsi? Kemungkinan besar orang yang tidak menghadapi pendemo ini golongan orang pendolim, pengkhianat negara, pengkhianat rakyatnya, ya, golongan-golongan korupsi, jadi licik, munafik. Di posisi rakyatnya panas, harusnya keluar, disambut dengan cara yang baik, dirangkul. Memang seperti itu, memang tidak bisa mengontrol kemarahannya. Oleh karena sudah tengah demo-demo, Pak Prabowo sendiri tidak melihat situasi kondisi rakyatnya, sana terbakar, malah justru suruh menaikkan pangkat Polri. Yang bayar gaji itu rakyatnya dari pajak. Kenapa tidak pandai gitu loh, menyusun strategi gitu loh. Ya tambah ngamuk rakyatnya. Tapi segala sesuatu ini memang sudah waktunya Allah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar untuk Indonesia. Oleh karena sudah bejat moralnya banyak para penguasa, para wakil rakyat yang zalim, yang serakah, tamak, rakus jabatan, tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada, gaji yang ada, fasilitas yang ada, selalu kurang dan kurang. Tamak. Oleh karena sudah makan harta haram kali ya. Kebanyakan orang sudah makan harta haram ini, tidak takut sama sekali dengan Allah, tidak takut sama sekali dengan malaikat raqib dan atid sebagai CCTV, tidak takut sama sekali waktu disumpah dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat suci Al-Quran dilanggarnya. Jangankan yang seperti presiden, seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya maaf ya,
Islam, tapi ya Allahu alam ya. Oleh karena pada waktu itu pada bulan puasa menunjukkan dia tidak puasa. Makan di restoran itu bahwa menunjukkan memang ya apa ya. Jangankan yang seperti itu, yang tokoh ulama yang mengatakan Pak Yai, Bu Nyai, Haji, Gus-gus, Bu Nyai, Bu Haji, itu pun hilang imannya, hilang kejujurannya, hilang amanahnya, sehingga berapa kali korupsi. Ya, kemungkinan orang-orang yang seperti ini licik untuk menghadapi para pendemo. Dia sendiri ketakutan, takut dibakar, takut dilempar. Rasanya enggak lah. Rakyat juga punya akhlak ya, tidak mungkin lah langsung ngamuk-ngamuk langsung dipukul gitu ya. Itulah kesilapan sendiri ya. Lebih-lebih Pak Prabowo ya tidak cepat untuk ambil tindakan kebijakan untuk menyejukkan rakyatnya sendiri sebagai orang nomor 1 di Indonesia ya. Malah justru yang punya empati, yang punya simpati itu dari negara luar seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Oh, thank you ya. Thank you Malaysia, thank you Singapura, thank you Thailand. Because memberi kirim makanan untuk mas-mas ojol yang demo ya. Jauh lebih dari wakil rakyat di Indonesia, jauh lebih bagus dari presiden kita sendiri ya, mementingkan kekayaan ya. Wakil-wakil rakyat pada mementingkan perutnya sendiri, mementingkan kekayaan sendiri, masih kurang bersyukur gaji yang ada, kurang bersyukur fasilitas yang ada, masih kurang. Itu yang jadi kemarahan rakyat Indonesia. Oleh karena tidak ada keadilan, tidak ada transparansi sama sekali sama rakyatnya. So, rakyatnya jadi ngamuk. Ya, tapi saya dengar di PBB membubarkan anggota DPR di Indonesia, dia pun ikut campur tangan. Saya ada VT melihat ya, saya scroll melihat VT ikut campur lah PBB membubarkan anggota DPR di Indonesia. Tapi nggak tahu lagi bagaimana keputusan Prabowo ya nanti. Yang menimbulkan kekisruhan sebenarnya juga dari Jokowi mencalonkan seorang Gibran yang masih pahpo lolo tidak mengerti apa-apa ya. Termasuk pinter juga Prabowo sekarang ngangkat AHY untuk sebagai gantinya lah. Memang belum pantas lah ya, jadi menimbulkan kekisruhan ini. Jokowi terlalu serakah jabatan, rakus jabatan kelihatan jelas. Jadi anaknya yang masih belum cukup umur, masih belum berpengalaman tentang politik ya, diajukan saking rakusnya, serakahnya itu loh, serakahnya kuasa. Jadi apa kebijakan Pak Prabowo ini selalu diintimidasi, diancam. Jadi dia tidak bebas untuk seolah-olah tidak ada berwenang. Seharusnya Lesti Sigit ini dikeluarkan. Mana-mana titipan Jokowi yang korupsi harus diadili. Ya, dikeluarkan semua. Lebih-lebih anggota DPR mana-mana yang korupsi harus gentle untuk dikeluarkan gitu loh. Tidak perlu untuk dilindungi. Inilah rusaknya, bejatnya di negara ini. Merajalela korupsi, merajalela pembunuhan. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Lebih-lebih Lesti Sigit ini ya, banyaklah kasus-kasus pembunuhan yang dilindungi. Ya, mudah-mudahan berikanlah keluarganya yang orang yang zalim serakah seperti ini. Berikanlah bencana musibah yang besar keluarganya masing-masing saja ya. Dengan cara Allah seperti apa nanti. Oleh karena merajalela di Indonesia ini. Oke, thank you.